warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tugas mikroprosesor TI143C. Nama saya Erik Bernawan dengan NIM 192242562. Pak dosen namanya Pak Hendra Kusuma. Di sini saya akan menjelaskan 3 bagian, yaitu definisi mikroprosesor, bagian-bagian CPU yang mendukung kinerja prosesor, perbedaan mikroprosesor dan mikrokontroller. Mikroprosesor biasanya dikenalnya dengan sebutan Central Processing Unit atau CPU. Jadi itu sebuah rangkaian saling terintegrasi atau IC yang saling terintegrasi sebagai satu unit atau satu bentuk gitu, dan melakukan fungsi pokok kayak komputasi, logika, aritmatika gitu. Contohnya kayak operasi dasar perhitungan kayak penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian gitu. Atau opsi logika meliputi kayak AND, OR atau XOR, komplement atau NEG, dan sebagainya, banyak. Mikroprosesor itu sendiri biasanya dipublikasikan dalam satu bentuk atau chip tunggal. Jadi ini udah pasti kayaknya udah semua orang lah ya udah bisa pakai si mikroprosesor ini. Contohnya kayak di HP, laptop, komputer itu pasti yang jelas dia udah pakai mikroprosesor kayak gitu. Pokoknya udah pada megang lah ya, kecil bentuknya. Nah, ini berikut contoh-contohnya yang digambar, contoh-contoh mikroprosesor Intel 8008 sama ini yang dua Intel Pentium sama AMD Ryzen yang paling baru, yang saat ini paling kuat lah ya performanya. Untuk bagian-bagian pendukung kinerja CPU atau mikroprosesor itu tentunya ada ALU, Arithmetic Logical Unit, register, data register, sama timing, sama input output buat memproses input output, sama decoding, sama kontrol. Nah, ini yang tadi saya bilang suatu chipset yang saling terintegrasi satu sama lain menjadi satu bentuk tunggal. Kemudian kita masuk ke perbedaan mikroprosesor dengan mikrokontroller. Jadi perbedaan utamanya itu bisa dilihat secara dasar dari keduanya, di mana pada mikrokontroller perangkat pemrosesan CPU, RAM, ROM, EEPROM, peripheral lainnya udah terintegrasi ke dalam satu chip. Itu untuk mikrokontroller kanan tuh, gambar yang kanan ini. Sedangkan untuk mikroprosesor, chip IC-nya hanya terdiri dari CPU dan beberapa IC pendukung. Nah, kayak tadi kayak ALU, CU, dan lain-lain. Suatu mikroprosesor sendiri biasanya membutuhkan adanya perangkat eksternal berupa komponen inti, RAM, ROM, input output atau storage, dan komponen peripheral pendukung lainnya gitu. Untuk aplikasi dan penerapannya itu karena si mikrokontroller itu cukup sederhana, biasanya si mikrokontroller ini banyak digunakan untuk proyek-proyek sistem tertanam kayak Internet of Things gitu contohnya. Tujuannya lebih spesifik kayak yang dipakai buat kamera atau mesin cuci, atau yang sekarang tuh kayak smart home atau smart speaker dan lainnya, itu juga membutuhkan namanya mikrokontroller. Nah, untuk si mikrokontroller ini dia udah include yang tadi saya bilang, include RAM, ROM, dan IO ports dan lain-lainnya gitu. Jadi dia udah tinggal pakai doang. Untuk bagian arsitekturnya itu dia pakai arsitektur Harvard. Nah, di mana data dan instruksi diletakkan pada memori yang terpisah gitu. Biasanya sih arsitektur dari mikrokontroller itu menggunakan 8 bit, 16 bit, sampai 32 bit. Nah, kemudian dari sisi harganya ini mikrokontroller tergolong lebih murah dibanding mikroprosesor. Juga karena mikrokontroller itu memiliki konsumsi daya yang lebih kecil atau biasa disebut power saving lah ya. Nah, biasanya kinerja dari mikrokontroller ini berkisar antara 1 MHz sampai 300 MHz. Lumayan lah ya, lumayan kencang dari dari kinerjanya ya, karena untuk hanya memproses tugas-tugas spesifik gitu.
Untuk aplikasi dan penerapan pada mikroprosesor ini biasanya lebih kompleks dan membutuhkan komputasi yang berat, tapi tetap untuk pada tujuan umum gitu. Namun umumnya si mikroprosesor ini membutuhkan daya yang lebih besar daripada microcontroller. Nah, dan tadi saya bilang juga mikroprosesor ini nggak include dengan yang namanya komponen RAM, ROM dan IO ports gitu dan lain-lain kayak VGA dan lain itu dia nggak terinclude. Jadi membutuhkan elemen-elemen pendukung lainnya untuk supaya bisa berfungsi dengan normal. Ya, kemudian arsitektur yang dipakai untuk mikroprosesor itu punyanya von Neumann. Bedanya dengan arsitektur Harvard itu si von Neumann itu data sama instruksinya terletak pada memori yang sama gitu. Nah, kemudian untuk arsitektur yang dipakai itu dia memiliki bit sampai 64 bit yang paling tinggi saat ini. Juga dia untuk dari sisi biaya mikroprosesor ini cenderung lebih mahal ya. Karena untuk komputasi yang kompleks maka sumber daya yang diperlukan itu juga lebih besar. Terutama jika terdapat banyak perangkat eksternal tambahan kayak VGA dan lain-lain atau malah sound card gitu. Untuk kinerja mikroprosesor ini tergolong lebih cepat ya, karena prosesnya itu dia berada pada kecepatan 1 GHz sampai 4 GHz. Kecepatan proses ini akan terus berkembang seiring dengan berkembangnya pesat teknologi SoC gitu, sistem on chip. Kemudian dari kesimpulan yang saya dapat, mikrokontroller dan mikroprosesor ini memiliki penerapan pada bidangnya masing-masing. Hal ini tentunya sesuai dengan kebutuhan dan spesifikasi sistem yang ingin dirancang. Oke, akhirnya sampai di penghujung kata. Saya ingin mengucapkan terima kasih dan saya juga mohon maaf apabila penjelasan saya kurang memadai karena saya juga masih belajar. Jadi mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih.